Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kita mau berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan anugerah yang diberikan buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu, kami menghadap tahta dan kuasa-Mu. Yesus, kami siap pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu sebelum kami menerima perjamuan kudus di dalam tubuh dan darah-Mu, ya Yesus. Ampuni segala dosa kami terlebih dahulu, ampuni segala kelemahan kami, kekurangan kami dalam mengikuti Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Engkau berbicara pada kami apa yang Engkau katakan yang menjadi isi hati-Mu buat kami, Tuhan. Apa yang ingin Engkau katakan buat kami supaya kami semakin kuat di dalam Engkau dan semakin hidup kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menjadi tanda yang subur, kami siap dibentuk firman. Tapi kami tahu Tuhan ada kuasa gelap ingin mencuri firman-Mu dari kami. Kami uji di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang bertata, biar Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berfirman pada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembunyikan kami di balik otoritas-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini, seperti yang saya janjikan kemarin malam, bahwa saya hari ini akan membawakan sebuah tema, yaitu damai sejahtera yang diambil dari dunia. Kuasa Tuhan, kita melihat keadaan dunia hari-hari ini. Kita tahu bahwa virus corona semakin banyak orang yang terkena. Tetapi iman percaya kita bahwa kita harus semakin kuat di dalam Tuhan, bahwa kita harus semakin percaya kepada Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, pada pagi hari ini yang saya sampaikan, saya menyampaikan sebuah firman Tuhan, yaitu damai sejahtera yang diambil dari dunia. Saya ambil dari kitab Wahyu, yaitu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari dan majulah." Seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Amin. Bapak Ibu Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-3 dan ke-4 ini, bahwa ketika anak domba membuka materai yang kedua, disitu katakan bahwa maju seekor kuda yang merah padam. Kita tahu biasanya orang yang mukanya merah padam itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidakrelaan. Mengapa saya katakan bahwa damai sejahtera diambil dari dunia? Keadaan sekarang ini kita tahu bahwa setiap orang
mulai kehilangan sukacita. Setiap orang mulai kehilangan rasa damai, rasa tenang. Kenapa? Karena setiap pergi kemanapun, kita datang kemanapun, kita harus waspada. Bahkan pergi kemanapun sekarang kita harus menggunakan masker, bahkan harus cuci tangan, bahkan ada yang harus membawa sanitizer. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, bahwa kemarahan ini timbul karena ada sesuatu. Jadi mengapa damai sejahtera itu diambil dari dunia? Yang pertama yaitu adanya kemarahan atau adanya pemisahan yang dilakukan Tuhan. Jadi wahai Tuhan, bahwa Tuhan datang ke dunia ini, Dia mengatakan bahwa Dia bukan membawa damai, tetapi Dia yang memisahkan antara hidup orang yang benar, orang yang takut kepada Tuhan, bahkan antara keluarga, yaitu seorang ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, karena mungkin berbeda pendapat, karena berbeda pemikiran, berbeda sesuatu hal dalam kehidupannya. Nah, kenapa saya katakan bahwa ada kemarahan dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dalam keadaan hari-hari ini? Kita tahu semuanya, keadaan seluruh dunia mengalami porak-poranda dengan virus corona. Bahkan di beberapa negara yang melakukan lockdown atau menutup akses, atau setiap masyarakatnya tidak boleh keluar, bahkan banyak terjadi kerusuhan. Bahkan sudah mulai banyak orang yang tidak peduli dengan orang lain. Ya. Hal ini terjadi seperti orang yang sudah terkena pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Mereka dengan sengaja menularkannya kepada orang lain. Dengan istilah, kalau mungkin orang Jawa seringkali mengatakan, tidak mau mati sendiri. Kalau saya mati, semuanya kalau bisa ya juga ikut mati. Nah, inilah keadaan dunia sekarang ini. Kenapa? Ketika damai sejahtera diambil, ada kemarahan dalam diri setiap masing-masing, setiap individu, setiap orang yang terkena mungkin saat ini virus corona, ya, sehingga mereka berusaha untuk saling membunuh. Karena membunuh di sini bukan dengan senjata, karena damai sejahtera sudah diambil, mereka sudah tidak punya rasa iba, mereka sudah tidak kehilangan rasa kasih, mereka sudah kehilangan rasa empati kepada orang lain, tetapi mereka berpikir bagaimana dengan keadaan dirinya. Ini yang terjadi mungkin bagi orang-orang dunia. Nah, kenapa dikatakan damai sejahtera diambil dari dunia? Karena ketika ada kemarahan, makanya ada pemisahan antara perbedaan antara anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan orang-orang yang tentunya tidak percaya. Bapak Ibu Tuhan, hal ini tentunya harus digenapi, apalagi dengan wabah pandemi virus COVID-19 atau corona hari-hari ini. Karena yang terjadi bukan hanya takut mati, bukan hanya takut tertular, tetapi yang terjadi saat ini banyak terjadi kepada pengusaha-pengusaha, banyak orang-orang yang memiliki usaha. Keadaannya hari ini termasuk cukup memprihatinkan. Kenapa? Terjadi banyak PHK besar-besaran, bahkan mungkin keuangan yang tidak stabil atau seimbang hari-hari ini. Nah,
Bagaimana dengan tanggapan kita sebagai orang percaya? Karena kita harus semakin tentunya dekat kepada Tuhan. Kita coba lihat apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Bahwa kita sebagai orang percaya tentunya harus memiliki buah-buah roh dalam hidup kita, supaya tidak memiliki kemarahan, tidak ada, supaya kita tetap di dalam Tuhan, seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita coba lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan mulai yang ke-19 terlebih dahulu. Dikatakan seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, Bapak Tuhan, dalam Galatia ini jelaskan bahwa kemabukan, bahwa mereka pencederaan kepada orang lain, roh pemecah, mementingkan diri sendiri, hal ini sedang terjadi. Jadi kalau sudah mementingkan diri sendiri, maka mereka tidak akan peduli dengan orang lain. Ketika sudah mementingkan diri sendiri, mereka sudah tidak mau mungkin mengkhawatirkan orang lain yang dikhawatirkan diri sendiri. Nah, hal ini sedang terjadi, Bapak Ibu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang, yang saya katakan, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, tetapi dia untuk memisahkan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kita coba lihat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Dan sampai ayat yang ke-36. Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Di Matius ini dengan jelas bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan membawa damai, tetapi dikatakan memisahkan. Maksudnya memisahkan di sini adalah memisahkan antara orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak takut pada Tuhan. Karena dalam keluarga, satu keluarga tidak semuanya takut akan Tuhan. Di dalam satu keluarga tidak semuanya menyembah kepada Tuhan yang sama. Maka Tuhan mengadakan pemisahan itu. Tuhan membuat pemisahan. Dipertegas di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 dan juga 51. Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 dan 51. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, buat Tuhan. Jadi ketika hal ini terjadi, kalau kita bilangkan api, berarti Tuhan sedang marah. Tuhan sedang murka kepada
dunia. Kenapa? Karena sudah semakin banyak dosa, semakin banyak hal perbuatan-perbuatan manusia yang menentang Tuhan. Bahkan banyak orang-orang yang sudah tidak mempercayai Tuhan. Hal ini terjadi. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, api atau bumi dan bumi itu terbakar dengan murka Tuhan. Ini mengenai akhir-akhir zaman. Dipertegas dalam Lukas 12 tadi, terutama di ayat 54 sampai 56. Coba kita lihat dalam Lukas 12 ayat 54 sampai 56, dikatakan seperti ini. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas, terik. Dan hari itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu melihat, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi maksud Tuhan, kita tahu ketika kita melihat mungkin dalam hari-hari ini kita melihat langit mendung, kita berkata, oh hari akan hujan, walaupun tidak belum tentu hujan. Atau ketika ada petir pasti hari akan hujan. Atau ketika kita merasakan panas, kita berkata mungkin akan hujan lebat. Kita mengetahui hal-hal gejala-gejala alam yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, dia dalam Lukas ini Yesus menegaskan bahwa seringkali kita tidak bisa melihat mengenai tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Yesus sedang menguji kita, Yesus sedang menanti kita, Yesus sedang memilih kita, siapa yang benar-benar menjadi orang yang takut dan taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, atau orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Itu akan terpilih, itu akan terlihat hasilnya. Karena itulah yang akan terjadi. Itu yang pertama, yaitunya ada kemarahan dan adanya pemisahan. Yang kedua, atau yang terakhir, damai sejahtera yang diambil dari dunia. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun damai sejahtera diambil dari dunia, tetapi ketika kita mengetahui kuncinya supaya kita tetap memiliki damai sejahtera itu, yaitu dekatlah dengan Tuhan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, berarti kita menyerahkan hidup kita memasrahkan hidup kita membuktikan kesetiaan kita membuktikan bahwa kita mau menaati apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur pasal 62, kitab Mazmur pasal 62. Mungkin kita juga sering menyanyikan lagu ini. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merembukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku, ialah Allah.
Percaya kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindunganku. Bapak Ibu Tuhan, bahwa ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita hidup kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu sebenarnya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Mungkin hari ini kita berkata, oh seandainya saya mati pun, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan tetap merasa tenang. Seandainya kita menghadapi maut pun, kita tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Karena tidak semua manusia atau tidak seorang pun yang kebal akan suatu virus, suatu penyakit, suatu wabah, atau suatu pandemi yang terjadi di dunia. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Allah, maka jiwa kita akan tenang, hidup kita akan tenang. Karena banyak hari-hari ini, banyak orang ketika kondisi seseorang sedang mengalami goyah, seseorang sedang mengalami hal yang sangat susah, seharusnya dia ditopang. Orang itu harus diberikan semangat dalam keadaannya yang goyah, bukan dijatuhkan. Jadi sini katakan di ayat 4 bahwa ketika kita melihat sesuatu yang sedang miring atau suatu tembok yang akan roboh, dikatakan mereka ingin menghancurkan, mereka ingin meremukkan, mereka ingin menjatuhkan. Ini yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mendukung satu sama yang lain. Antara jemaat satu dengan yang lain, antara hamba Tuhan satu dengan yang lain, antara kita dengan orang yang lain yang sedang mungkin hari ini terkena virus corona. Kita harus mendukung mereka, kita harus menguatkan mereka supaya mereka tetap semangat, memiliki keinginan untuk hidup, bukan menyerah, bukan semakin mereka jatuh, tetapi supaya mereka, walaupun kita menjaga jarak, walaupun kita menjaga secara komunikasi, tetapi kita harus melakukan itu. Sebagai penutup, Bapak Ibu Tuhan, saya ambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34. Matius pasal 25, ini yang terjadi. Ini yang dilakukan Tuhan. Itu dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33 dikatakan seperti ini, demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Mengapa dikatakan ketika Yesus datang ke dunia kedua kali, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka seperti yang saya katakan di bagian yang pertama, bahwa akan dipisahkan. Jadi kalau kesediaan kita terbukti, kepercayaan kita terbukti, kasih kita terbukti kepada Tuhan dan kepada sesama kita, maka ketika kita dekat, semakin dekat kepada Tuhan, maka kita akan dipisahkan, itu menjadi domba, bukan kambing. Kenapa? Karena kita tahu di sana domba-domba itu sangat dipelihara dengan baik, dan mereka mengetahui siapa tuannya, mereka mengenal siapa tuannya dari awal. Bapak Ibu Tuhan, ketika damai sejahtera diambil dari dunia ini, seharusnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kita tidak menjauh dari firman Tuhan. Amin. Bapak Tuhan,
Saya ada suatu lagu pujian. Sebuah lagu pujian, yaitu tenanglah kini hatiku. Kalau kita akan berdua firman Tuhan pada pagi hari ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di setiap saat dan kerja, tetap tanganku dipegang. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kita firman, kiranya firman-Mu termaterai dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami, kekurangan kami, kelemahan kami Tuhan dalam mengikut Engkau. Tuhan, juga ampuni segala apa yang sudah kami lakukan Tuhan. Buat pagi hari ini, sebelum kami menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, ampuni segala dosa kami. Juga kami melepaskan pengampunan jika ada orang yang menyakiti hati kami. Ampuni dosa mereka Tuhan. Layakan kami, layakan hidup kami untuk menerima perjamuan kudus. Allah telah berbicara Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara terus dalam hidup kami, dalam hati kami melalui Roh Kudus. Jika kami mengingat apa yang Engkau katakan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Jika kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami.
sehingga kami memperoleh damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa keadaan dunia ini semakin kacau. Keadaan dunia ini semakin membuat banyak orang bimbang. Keadaan dunia ini membuat orang melakukan berbagai macam cara, tetapi kami tahu kami punya Tuhan Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan pada pagi hari ini Tuhan juga untuk menerima perjamuan kudus. Itulah persekutuan tubuh dan darah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin.